wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 10 TKV Seketika? Oke, di sini saya mau menjelaskan bahwa sebelum kalian mengerjakan PSTS besok, maka kalian itu diwajibkan untuk bertamu untuk melaksanakan wawancara kepada RT di lingkungan masing-masing dan kepada Pak Kiai atau pengurus pondok jika kalian mondok. Saya akan menjelaskan dulu teknis wawancara kepada ketua RT bagi kalian yang tidak mondok. Yang pertama ada pembukaan. Kalian datang bertamu ke rumahnya Pak RT, tinggal baca saja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak RT, saya dapat tugas sekolah mata pelajaran sejarah untuk mencari tahu sejarah pembangunan di lingkungan RT kita. Untuk itu saya mohon izin wawancarai Bapak. Apakah diizinkan? Nah, nanti Pak RT-nya menjawab, ya monggo. Setelah itu kamu lanjut bertanya, bagaimanakah keadaan lingkungan RT kita saat Bapak dulu pertama kali tinggal di sini? Itu sekitar tahun berapa? Nah, nanti Pak RT-nya menjawab. Nah, jawaban dari Pak RT kamu tulis di kertas yang lain secara terpisah, bebas kertasnya mau seperti apa. Mau yang kecil, yang besar, terserah kamu. Nanti kamu tulis jawabannya. Setelah mendapatkan jawaban yang nomor 1, maka kamu dilanjut ke pertanyaan nomor 2. Pembangunan infrastruktur umum apa saja yang sudah pernah dilaksanakan di lingkungan RT kita? Misal jalan, drainase, jembatan, musola, fasilitas pengolahan sampah, atau yang lainnya. Nah, nanti jawabannya Pak RT kamu tulis. Ada berapa item. Misal Pak RT menjawab ada lebih dari 3 item, maka kamu cukup ambil 3 saja. Kalau kurang dari 3 bagaimana? Ya berarti kamu tulis seadanya. Nah, setelah Pak RT menjawab, misal Pak RT menjawab jalan, drainase, dan jembatan, maka kamu lanjut pertanyaannya ke kolom yang di sebelah kanan. Saya mau bertanya tentang jalan dulu. Mohon diceritakan bagaimana proses pembangunan jalan. Titik-titik ini diganti jalan. Mohon diceritakan bagaimana proses pembangunan jalan dari awal sampai selesai. Nanti Pak RT menjawab, kamu tulis. Siapa yang membangun jalan tersebut? Apakah desa, bantuan, atau mandiri warga RT? Nah, kamu juga tulis jawabannya. Pembangunan jalan dilakukan saat kepemimpinan siapa? Ketua RT-nya siapa? Ketua RW-nya siapa? Kades atau lurahnya siapa? Tahun berapakah pembangunan jalan dilaksanakan? Jika Pak RT tidak ingat tahunnya, ya kira-kira saja. Kira-kira tahun berapa? Siapa sajakah yang terlibat dalam proses pembangunan jalan tersebut? Apakah ada warga RT kita yang ikut membangun? Berapa lama proses bangunan tersebut? Kenapa bangunan itu penting buat warga RT kita? Bagaimana respon warga lingkungan RT kita terkait pembangunan jalan? Bagaimana proses pembangunannya? Adakah cerita menarik saat proses pembangunan? Nah, pertanyaan untuk jalan sudah selesai. Setelah itu, kamu ulangi lagi pertanyaan ini. Pertanyaan ini diulang untuk setiap bangunan yang disebutkan oleh Pak RT. Nah, tadi kan jalan, sekarang drainase. Kamu ulangi lagi pertanyaan ini.
Mohon diceritakan bagaimana proses pembangunan drainase dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Siapa yang membangun drainase tersebut? Apakah desa, bantuan, atau warga RT? Pembangunan jalan dilakukan saat kepemimpinan siapa? Dan seterusnya sampai selesai. Nah, terus kamu ulangi lagi karena Pak RT tadi menjawab jembatan. Maka diulang lagi. Mohon diceritakan bagaimana proses pembangunan jembatan dari awal sampai akhir. Siapa yang membangun jembatan tersebut? Apakah desa, bantuan, atau mandiri warga RT? Dan seterusnya. Nah, kalau Pak RT tadi menjawabnya lebih dari 3, kamu cukup nanya 3 saja. Tapi kalau pas 3, ya berarti nanya 3-tiganya. Kalau jawabnya kurang dari 3, berarti kamu nanyanya seadanya sesuai dengan yang jawab RT. Setelah selesai, maka kamu lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dari pembangunan infrastruktur tersebut, dampak positif apa yang dirasakan warga di lingkungan RT kita? Nah, nanti kamu catat jawaban tersebut. Setelah selesai bertanya, maka kamu tinggal mengakhiri wawancara tersebut dengan membaca, saya ucapkan terima kasih kepada Pak RT karena telah membantu saya dalam tugas ini. Mohon Pak RT berkenan menandatangani lembar kertas ini dan mohon nanti kita foto bersama sebagai bukti saya telah melaksanakan tugas. Semoga Pak RT selalu sehat dan lingkungan RT kita semakin maju ke depannya. Amin. Yang di sini kamu tulisin tanggal saat kamu wawancara dan nama desanya. Nama desa, tanggal berapa. Habis itu ini ditulis nama kamu, wawancara tanda tangani. Kemudian nanti Pak RT isi yang ini. Ketua RT berapa, RW berapa, desa apa. Nah, diberi nama lengkap, Pak RT terus tanda tangan. Itu untuk yang di lingkungan RT bagi kalian yang tidak mondok. Nah, bagi yang mondok ada format yang lain. Intinya sama. Kalian menemui dulu Pak Kiai, kemudian melakukan percakapan awal, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Kiai, saya dapat tugas mata pelajaran sejarah untuk mencari tahu sejarah pembangunan di lingkungan pondok pesantren kita. Untuk itu saya mohon izin untuk mewawancari Pak Kiai. Apakah diizinkan? Nah, setelah diizinkan, nanti kamu lanjut bertanya, kapankah pondok pesantren kita berdiri? Kemudian jawabannya dicatat di kertas terpisah, bukan kertas ini. Bagaimanakah keadaan lingkungan pondok pesantren kita saat awal berdiri? Kemudian jawaban beliau dicatat. Pembangunan infrastruktur santri apa yang sudah pernah dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren kita? Misal, masjid atau musola, asrama, kelas, fasilitas pengolahan sampah, dan lain-lain. Sama kalau misal beliau menjawab lebih dari 3, kamu cukup bertanya 3 saja. 3 infrastruktur saja, 3 bangunan saja. Kalau pas 3, ya ditanyakan 3-tiganya. Tapi kalau misal kurang dari 3, maka kamu bertanya seadanya. Setelah beliau menjawab apa saja yang sudah pernah dibangun, maka kamu lanjut bertanya kepada kolom yang di sebelah kanan. Contoh pertama, misal beliau menjawab masjid, maka kamu bertanya, mohon diceritakan bagaimana
proses pembangunan masjid dari awal sampai selesai? Siapa sajakah yang memprakarsai pembangunan masjid tersebut? Apakah pendanaan sendiri, bantuan, atau lainnya? Pembangunan masjid dilakukan di saat kepemimpinan siapa? Tahun berapakah pembangunan masjid dilaksanakan? Jika Pak Kiai tidak ingat tahunnya, ya kira-kira saja. Siapa sajakah yang terlibat dalam proses pembangunan masjid tersebut? Apakah santri atau warga sekitar pondok dilibatkan membangun? Berapa lama proses pembangunan bangunan tersebut? Kenapa bangunan itu penting untuk santri atau warga pondok? Bagaimana respon santri atau warga pondok ketika kita terkait pembangunan masjid? Bagaimanakah pembangunannya? Adakah cerita menarik saat proses pembangunan? Ketika sudah sampai sini, maka pertanyaan untuk bangunan masjid sudah selesai. Maka kamu ulangi lagi, oh ternyata membangun asrama, maka kamu ulangi lagi bertanyanya dengan pertanyaan yang sama. Cuma diganti masjidnya dengan asrama. Mohon diceritakan bagaimana proses pembangunan asrama dari awal sampai selesai. Siapa sajakah yang memprakarsai pembangunan asrama tersebut? Apakah pendanaan sendiri, bantuan, atau lainnya? Dan seterusnya. Asrama sudah selesai. Oh, ternyata ada kelas yang dibangun. Maka ulangi lagi pertanyaan ini. Mohon diceritakan bagaimana proses pembangunan kelas dari awal sampai selesai. Siapa sajakah yang memprakarsai pembangunan kelas tersebut? Apakah pendanaan sendiri, bantuan, atau lainnya? Dan seterusnya. Setelah selesai bertanya, maka kamu lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dari pembangunan infrastruktur tersebut, dampak positif apa yang dirasakan santri atau warga pondok kita? Nah, nanti kemudian kamu catat di kertas yang lain. Kemudian setelah selesai melaksanakan wawancara, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai karena telah membantu saya dalam tugas ini. Mohon Pak Kiai berkenan menandatangani lembar kertas ini dan mohon nanti berkenan foto bersama sebagai bukti saya telah melaksanakan tugas. Semoga Pak Kiai selalu sehat dan pesantren kita semakin maju ke depannya. Amin. Ditulisi di desa mana tempat pesantrennya, tanggal berapa, wawancara, nama lengkap, kemudian tanda tangan, terus pengasuh pondok pesantren, nama pondok pesantrennya apa, nama lengkap beliau, kemudian tanda tangan di sini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Misal, yang di lingkungan RT, Pak, RT saya susah ditemui, berarti saya bertanya kepada siapa? Kamu bisa bertanya kepada mantan RT atau RT sebelumnya. Kalau susah ditemui juga ya bisa bertanya kepada sesepuh desa yang ada di situ yang mengetahui perjalanan pembangunan di lingkungan RT. Pak, RT saya baru bagaimana? Kalau RT-nya baru tidak apa-apa, kamu bertanya kepada RT yang baru. Kenapa? Karena tentunya RT yang baru juga sudah lama tinggal di lingkungan RT tersebut. Jadi pastinya mengetahui sejarah tentang pembangunan-pembangunan yang ada di lingkungan RT. Terus pertanyaan berikutnya untuk yang di pondok. Kalau wawancaranya kepada pengurus pondok boleh atau tidak, atau kepada selain Pak Kiai boleh apa tidak? Ya boleh. Yang penting beliau mengetahui perjalanan pembangunan pondok dari awal
sampai sekarang. Jadi bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, nanti kertas jawaban atau kertas catatan yang jawaban-jawaban dari narasumber kamu klip jadi satu dengan kertas pertanyaan wawancara ini. Setelah itu nanti kalian bawa pada saat tes. Nah, pada saat tes nanti kalian boleh membuka catatan hasil wawancara kalian untuk dituangkan di kertas jawaban pas PSTS. Dan nanti kertas wawancara, kertas catatan, dan kertas jawaban dari PSTS itu dikumpulkan semuanya. Kapan wawancara dilaksanakan? Tentunya wawancara dilaksanakan sebelum PSTS, berarti sebelum hari Senin. Masih ada waktu, sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Silakan kamu bebas waktunya kapan untuk menemui beliau, Bapak RT, atau tokoh masyarakat di lingkungan RT, dan menemui Pak Kiai atau pengurus pondok bagi kalian yang mondok. Begitu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan WA ke saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.